Bang Jabrik, kalau Siap. misalnya kita ngelihat ini apa yang harus diubah ketika melawan Singapura nanti di kandang Singapura? Berarti harus mengubah apa? ini pasti diubah ya. Iya. Formasi juga dilihat ini. Ini yang sekarang yang harus dilakukan sama John Hetman berstaf pelatih Bang Dede. Ini harus mereka membangun mental lagi Bang. Otomatis kan drop ini mentalnya mereka kan. Nah kita di pertandingan nanti melawan Singapura, strategi apa yang bakal ini pasti nanti ada evaluasi. Yang jelas hari ini ya kan melawan Vietnam ini mental benar-benar ini berpengaruh, down banget ini. Down banget ya, Down banget, apalagi main sebagai tuan rumah dan juga harus mereka kan harusnya kan bisa menahan draw ya Iya, kan iya. dengan mengamankan posisinya, tapi nyatanya tidak perkirakan semua orang ini bahwa kita mampu gitu ya kan menahan draw atau terlebihnya kita menang ya kan, nggak berpikiran kita kalah melawan kita lawan Vietnam karena kita ada support penonton semuanya jadi tuan rumah ya kan. Ya sekarang kita harus gimana caranya kita bisa mengalahkan Singapura, apalagi kita main di kandang agak berat. Itulah nanti evaluasi ya kan dari staf-staf pelatih. Mungkin bisa berganti apakah nanti melawan di Singapura itu mereka kita mengadakan attacking kah menyerang terus atau kita ini bertahan tuh kayak gimana kita enggak tahu. Idealnya ini kan kita sudah pasti udah pasti semua mata tersorot ke John Hetman dan Iya. Dimas kan. Mental tadi abang bilang bahwa ini tuh lagi down banget gitu ya. Ini kita bisa melewati fase ini nggak menurut abang Jabrik? Ya kita sudah mengambil pahitnya nih ya kan bahwa apa yang kita perkirakan ini nggak sesuai sama harapan kita ya kan. Ternyata udah gitu 3 gol lagi tanpa balas kan Ya, gitu. Nah disinilah seorang psikolog atau dari dokter ya kan, terus gimana caranya supaya mereka melewati istilahnya mengembalikan lagi mental para pemain ya. Udah nggak usah dipikirkan, biasanya kan begitu di ruang ganti. Udah yang kalah sudah, sekarang kita introspeksi diri ya kan. Gitu ya? Kita iya harus begitu. Sekarang apa yang mau perlu kita istilahnya pikirkan, terus kita renungkan. Yang ada yang jelas bahwa kita bermain di lawan Vietnam ini per individu ya. Kesalahannya apa? Ya kan? Gue salah di mana? Kan begitu, gua harus introspeksi diri. Kita kan belum tahu nih, apakah nanti melawan Singapura ini, apakah pemain-pemain ini juga kah, atau nanti ada pergantian pemain, rotasi mungkin. Rotasi ya. Rotasi. Emang kalau misalnya timnas kalau di zaman abang kan pernah di dalam, Iya. kapten pula kan. Iya. Kalau mentalnya lagi down banget ini kan sangat-sangat down ya. Iya. Gak ada yang mengira, bahkan kayaknya seluruh wajah Asia Tenggara pun gak mengira bahwa Indonesia yang dianggap sangat kuat kayak gini bisa kalah se-ekstrim ini. Kata siapa kuat? Media-media di Asia Tenggara. Oh, itulah makanya terlalu berlebihan. Berlebihan kan? ya? Terlalu berlebihan. Seharusnya kita kan melihat kekuatan ASEAN itu ada di mana, ya kan? Ada di tim Thailand, ada di Vietnam, ya kan? Nggak ada patokan juga. Ada pemain-pemain yang istilahnya naturalisasi dari kita. Ternyata kita kan juga kelihatan permainan kita seperti apa. Oh berarti level kita itu kita harus jujur bahwa level kita itu emang di Iya, bawah kita harus Thailand, mengakui Vietnam. dong. Kita harus mengakui selama ini kan yang menghambat ya kan tim kita ini kalau nggak dari Thailand, Vietnam ataupun dari Singapura, kita kan juga istilahnya seimbang semuanya. Tapi di atas kertas kita lihat bahwa permainan Vietnam melawan Indonesia malam ini berarti kita kalah kualitas semuanya. Kalah kualitas semuanya. Ya. Gimana cara mengantisipasi supaya kita ini para pemain ini nggak terlalu dalam memikirkan bahwa kekalahan malam ini yang ini. Kita bisa dari para pemain masing-masing. Gimana caranya supaya kita istilahnya kembali pulih. Oh, kembali. Iya. Bang, kalau misalnya kayak gitu tuh ini gua nanya karena pemain ya Bang ya. Kan kalah jadi game. Itu kayak gitu tuh dibawa sampai tidur ya?
Itu gimana? sampai Bang Dede, itu kalau kalah ini apalagi main tuan rumah ya. Kita udah kalah gitu ya, dicaci maki kita kan, normal lah pemain gitu. Tapi kadang-kadang kita sampai teringat itu, sampai nggak bisa tidur kita Bang Dede itu. Sampai nggak bisa tidur itu. Jadi kita udah capek juga, lelah juga kan, otak kita ini kan istilahnya bener-bener full konsentrasi ini capek gitu loh, pikiran apa semuanya, tenaga, udah gitu terlebih kita hasilnya juga kan nggak memuaskan, kita jelek atau apanya gitu. Itu kadang-kadang itu kita tidur itu mata merem tapi pikiran kemana-mana itu Bang Dede. Pasti itu semua pemain bohong, nggak pemain kita yang ini, pemain dunia juga pasti begitu. Gitu. Cuma gimana setiap per individu, setiap pemain itu bisa istilahnya dengan cara masing-masing mereka untuk buat bisa menghilangkan. Ya kita kalau memang kita kalah semuanya gitu, itu kan nanti gimana nanti para pelatih itu mengevaluasi ya kan, pasti nanti ada evaluasi itu. Ya kan, mereka rest dulu 1 hari ya kan, yang main istirahat rest, yang nggak main mungkin mereka juga latihan mengembalikan kondisi kan, apa kan yang belum main kan harus benar-benar terjaga juga kondisinya. Habis selesai itu mungkin juga nanti dikumpulkan di ruangan, dievaluasi setel tuh ya kan, evaluasi bahwa kelemahan kita kemarin di sini atau apa semuanya itu nanti dievaluasi semuanya. Gitu. Bang Jabrik, untuk lolos kita ngelihat permainan Singapura menang 2-0 lawan Timor Leste dan juga menang 2-1 lawan Kamboja. Berarti mereka punya draw sama Vietnam. Draw lawan Vietnam dan mereka plusnya plus 3. Kita masih punya plus 4. Iya. Karena kan kita menang 5-1 lawan Kamboja dan menang lawan Timor Leste 3-0. Iya. Berarti kita plus 4. Iya. Taruhlah kita menang 1-0 saja berarti kita lolos. Betul. Tapi peringkat kedua Iya. melawan kemungkinan besar lawan Thailand. Iya. Itu gimana? Kita jangan berpikir dulu kita istilahnya melawan Thailand ya. Iya. Ya kan? Kita harus juga melewati yang di depan kita ini melawan Singapura. Mungkin ada kan untuk buat kita bisa memenangkan Singapura. Kan selama ini kita kan juga melawan Singapura itu kadang-kadang kita masih mohon maaf ya kadang masih di atas kita lah istilahnya kan Singapura. Kita kan enggak tahu apakah mereka kemarin main memang benar-benar parkir bus kah atau memang mereka juga menyerang, kita kan nggak tahu, nggak seperti Vietnam melawan kita yang mereka harus benar-benar kan mereka mengerahkan dan mereka harus menang gitu loh. Mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi, jadi bahan introspeksi juga ke pemain bahwa mereka ini bukan di atas. Mereka bukan di timnas kita bukan di atas ya. Dan mereka bukannya super kita ini, bahwa ternyata apa yang digembor-gemborkan sama media kah, sama masyarakat bahwa inilah tim yang terbaik, ternyata ada lagi yang tim terbaik kan gitu. Nah mudah-mudahan dengan adanya satu rumpun nih, istilahnya Singapura sama kita gitu ya kan, mudah-mudahan aja lah kita bisa memenangkan satu aja nggak masalah. Yang penting menang. Iya, kan. Gitu. Gue sih malah penasaran soal mental tadi ya, karena kalau kita lihat mimik muka para pemain itu tampak terpukul sekali gitu ya. Udah Kok bisa gue gini gitu ya? Pasti ada itu loh. Kita juga kan nggak nyangka apa yang kita bisa tahan atau bisa kita tahan draw nih atau apa kita berbalik kok gue bisa kalah gitu. Itu pasti ada gitu loh. Karena kalau lihat Tom Hai itu kan mukanya Tom Hai itu jarang loh marah. Ini tadi marah loh. Yeah. Apakah dia marah gara-gara timnya teman-temannya kok kalian main seperti ini sih gitu, gak kerja gitu, apalagi kok bisa sih gua kan gini gitu. Bang Dede, mungkin apa ada rasa kita nggak tahu ya kan, walaupun mereka pemain timnas tapi ada kalanya itu mental sebelum bertanding itu pasti ada. Itu ada juga. Nah gimana caranya, karena apa, dengan nama besarnya Vietnam ya kan, mereka juga istilahnya juara bertahan lagi, bisa aja ada begitu itu, tapi nggak semuanya pemain seperti itu Bang Dede, Bang Indro, pasti itu ada gitu. Tapi kalau menurut Bung Jabrik, Piala AFF ini sepenting apa sih Bung?
Ya selama ini kan kita belum pernah juara ya, Iya, betul nggak bang? Iya, Ya iya. kan? Selama saya mengikuti Piala AFF, dulu kan Piala Tiger. Saya ngikuti Piala Tiger tuh Piala AFF yang sekarang 4 kali loh, 96, 98, 2000 sampai 2002. Itu main semua? Saya main terus di situ. 4 edisi. 4 edisi Piala AFF itu saya dari 96 mulainya, dulu Piala Tiger. Nah berubah lah ya kan jadi Piala AFF sekarang kan. Karena sekarang kan ada sponsor dari Hyundai. Dulu kan ada angker bir itu ya kan atau apa. Karena di ASEAN ini kan ada negara-negara yang muslim atau apa. Nggak boleh digantilah berubah jadinya ada Suzuki kan dulu kan ada itu. Sekarang berubah jadi Piala AFF gitu bang. Yo, dan ini kalau lihat dari squad ini yang beneran mewah ya. Kalau menurut pengalaman dari 4 kali jadi Ponses. Mewahnya itu di mana yang saya tanya? Ini harus dijelasin Ini yang saya jadi pertanyaan juga. Nah, Saya bener juga nih. bingung nih. Wah, tim mewah apakah pemain-pemain yang istilahnya mereka gajinya besar kah atau ini menarik apa? Kita kan. Tapi kalau dilihat dari segi kualitas atau apanya mereka harus mengaca diri dong sama tim Vietnam. Kan gitu. Kita ya makanya ini saya sempat kaget juga gitu ya kan. Ini tim mewah gitu. Di tim mewah ini dalam segi apa gitu? Apakah mereka per individu punya kualitas? Saya lihat mereka biasa aja kok. aja ya. Nggak ada super powernya, ya kan? Kalau yang namanya disebutkan tim mewah itu semuanya dong, ya kan? Saya agak keberatan lah kalau dibilang ini tim mewah. Oh. Nggak sesuai sama yang predikat tim mewah, terlihat mainnya seperti itu kan. Ini legenda loh yang gue bilang bahwa Loh iya kita jujur-jujuran aja gitu loh. Jangan membanggakan suatu pemain itu ya kan. Beda loh. Mereka punya kualitas, mereka bagus di klub, belum tentu mereka bagus di timnas gitu loh. Ini ungkapan saya ya, yang selama ini saya mungkin juga sekarang teman-teman mereka juga kita menghargai, mereka sudah maksimal bermain, tapi kita harus sportif bahwa tim Vietnam itu lebih bagus dari kita. Kalau Itu pemilihan dari John Herman sendiri, Ya mungkin punya penilaian sendiri ya, seorang pelatih itu kita nggak bisa mengintervensi ya kan, bahwa pemilihan ini memang mereka benar-benar mereka punya kualitas ya kan. Tapi di satu sisi kalau mereka bermain di satu tim ya kan, terus pola strategi nggak jalan ya kan, terhambat sama tim lawan itu, kita akui bahwa tim lawan itu lebih bagus dari kita. iya. Jadi mengakui bahwa kita itu jelek itu nggak salah ya. Ya nggak salah dong. Lah orang kita dari babak pertama ya kan sampai habis gitu ya kan. Kita nggak ada perubahan main gitu loh. Nggak ada shooting, nggak ada asit bolanya dari Tom Hai, tertutup sama permainan kualitas dari pemain-pemain gelandang Vietnam. Ya kan, betul nggak? Iya, berarti emang mengakui bahwa kita itu bukan tim mewah. Ini gue setuju, 100% gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh seorang legenda bernama Jabrik Nur Alim kan. Yang dia udah ngikuti 4 AFF men, bukan penonton tapi di dalam. Iya. Dan dia tahu bahwa Fair menyebut Vietnam itu lebih bagus dari kita, dan Fair menyebut bahwa men kita bukan tim mewah seperti yang digadang-gadang orang. Mewahnya dari mana? Pertanyaannya kan ini, duitnya mewah, oke. Duit apanya mewah, timnya mainnya kayak gini gitu ya Bang ya? Iya, emang harus begitu kan ya. Berarti yang diinin tim mewah itu apa? Apa kualitas mereka kan atau apanya? Atau memang mereka gajinya? Kan kita nggak tahu gitu. Toh nyatanya mereka main ya kan 11 bertanding ini kalah semuanya, ya kan? kalau dikatakan ini kita belum bisa memakai seluruh pemain yang main di Eropa, kita belum bisa pakai. Iya. Itu bagaimana alasan itu yang kalau Gini dipakai? Bang, kemarin-kemarin itu kan ada sempet lah kan pendaftaran pemain-pemain itu kan pemain-pemain lokal yang diprioritaskan kan, dan juga itu karena ada penambahan pemain-pemain yang istilahnya di posisinya ini yang kurang untuk buat mendukung mensupport pemain-pemain lokalnya ya kan. Ini kan sudah kuotanya juga kan sudah ndak boleh berubah lagi gitu loh. Mungkin di pertandingan nanti ya berikutnya mungkin ada strategi dari pihak istilahnya federasi untuk buat memasukkan pemain-pemain naturalisasi yang belum terdaftar sekarang.
Bang, gue tuh selalu penasaran gini, sebagai orang yang legenda timnas, nomor 19-nya di timnas itu abadi men. Gak ada yang lebih bagus. Gue selalu penasaran gini, kita kok selalu bayangin 6 kali final gagal juara, 4 kali lawan Thailand kalah, 1 kali lawan Singapura dan lawan Malaysia. Pertanyaannya adalah, emang kita beneran dikutuk ya untuk selalu gagal di AFF nih? Tahu ya. Saya juga bingung bro. Ya kan sebagai seorang pemain kok kenapa gitu ya kan di pas giliran puncaknya itu tiba-tiba kita kalah, meleot atau apanya. Itu sampai kita pemain lokal lo dulu tuh ya kan produk dari kompetisi ya kan. Sekarang nambah ini ya kan ada pemain-pemain yang kasarnya ini keturunan naturalisasi. Tapi kok enggak juga kan gitu. Ada apa? Itu. Ya kan? Kenapa? Gue bingung. Ya. Zaman STY yang anggap bagus banget, melewat juga di final. Iya, itu kan saya menjadi pertanyaan. Oh, dengan pemain-pemain naturalisasi ini mungkin ada perubahan atau apanya, kan gitu ya kan? Dalam segi permainan dan pergantian pelatih juga, kan gitu. Pergantian pelatih ini yang bisa mengangkat tim Kanada bisa Piala Dunia loh, ya kan? Gak sembarangan pelatih John Hetman kan gitu. Tapi pas giliran main di Piala AFF ini kan juga nggak tahu begini kan? Makanya apa Gitu. karena kita dikutuk? Kutuk amit-amit. apa? Kutuk apanya? Kutuk siapa? Atau memang secara mental? Ya, Yang dibilang tadi abang. itu kan kembali lagi ke diri pemain masing-masing ya kan. Ternyata lokal naturalisasi sama aja, ya kan? Nah ini kalau berandai-andai nih, Andai, jangan andai-andai. berandai-andai kita lolos ke semifinal, Ya. ke final ketemu lagi sama Vietnam. Nah, Rifan, Iya. ya kan? Dan Rematch. bawa kekurangan kita, kekalahan kita, dan juga pelatih-pelatih dari pelatih Vietnam itu juga pasti mengubah strategi, iya. taktik apa semuanya kan gitu. Dan itu ya mudah-mudahan aja lah kita berdoa loh ya, berdoa mudah-mudahan kita masuk gitu loh, Bang Indro. Oke. Tapi belum kalah kok. Oh, kita belum kalah. Belum Ini menarik kalah. nih. Belum kalah, belum pertandingannya belum habis. Ya kan, jangan kita cuma fokus pas giliran pertandingan lawan Vietnam ini masih ada pasti berikutnya kita main lawan Singapura. Mudah-mudahan kita menang. Dan itu kunci ya. Itu kunci. Kita harus menang sama posisinya seperti Vietnam lawan Indonesia ini. Harus kita hidup mati besok lawan Singapura. Oke. Seandainya ini Berandai-andai. Dulu mah. Jangan andai-andai. Udah Jangan andai-andai duluan. dulu sih. Andai-andai mulu sih. Andai-andai jadi Gara-gara nggak- kalah andai-andai. Andai-andai Iya. lagi. Oke, kita berharap Indonesia menang, tapi kalau Indonesia gagal, John Hetman pecat apa enggak? Jangan dong. Jangan selalu dengan keadaan tim lagi situasinya terpuruk atau apa selalu dikambing hitamkan pelatih. Jadi kan mereka sudah ada draft kontrak, sudah menukanginya seberapa lama semuanya. Jangan pas giliran tim lagi kalah ya kan langsung pelatih ganti. Wah ini ganti, nggak boleh gitu juga gitu loh. Itu nggak fair Kita ya? harus berpikir dewasa juga bahwa ada istilahnya kelebihan, ada istilahnya pas dipegang sama John Hetman ini ada perubahan permainan di tim nasional ya kan. Ada main bolanya dari jarak, dari kaki-kaki, ada istilahnya bagus lah dibanding pelatih-pelatih terdahulu. Pasti kan ada plus minusnya. Normal lah di permainan kalah menang itu biasa. Oh berarti untuk teman-teman ini jangan gampang-gampang Iya down dong. out, down Jangan out. setiap tim kalah pelatih diganti. Selalu ini dikambing hitamin itu. Kesian lah pelatih. Banyak yang nggak mau jadi pelatih nanti. Nah. Ganti aja ketua federasi lah. Ganti aja apa ketua. Bang Indro apa yang diganti? Ketua federasi. Kok seru nih? Ini gara-gara hari ini baru ada pengunduran nih ya. Aduh. Iya, jadi jangan terlalu istilahnya mengintervensi juga dengan kegagalan ini. Pelatih ganti terus pemain ini enggak. Mereka kadang-kadang kan nggak mungkin juga mereka kondisinya lagi bagus atau apa. Semua keputusan ada di pelatih. Semua usaha di pelatih dan kita jangan sampai karena proyeksi kita panjang ya. Proyeksi kita adalah masuk Piala Dunia 2030. Terakhir pesan untuk para supporter timnas besok lawan Singapura dan peluang kita untuk juara.
dari seorang legenda bernama Jabrik 4 kali ikut AFF dan nomor 19-nya abadi di timnas Indonesia. Supporter Indonesia, kalau kalian memang cinta tim nasional, jangan lihat keadaan situasi kalah kalian menghujat ya. Tapi kalian harus mensupport bagaimanapun situasinya, kondisinya seperti apa yang kita rasakan saat ini, bahwa kita tidak bisa memenangkan kemenangan hari ini. Tetap mensupport, jangan menghujat. Cintailah timnas kita dengan jiwa dan raga. Tanpa kalian tidak bisa teman-teman pemain timnas kita ini bisa berbuat baik. Support, kalian adalah pemain yang ke-12. Oke? Siap. Terima kasih. Mantap sekali, lengkap sekali, Abang.